Beberapa hari belakangan ramai sekali pembahasan mengenai Pak Jokowi, dan karena itu mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Joseph Wenas dalam video berikut ini. Karena terbukti di dalam klarifikasi itu kan mereka menyatakan bahwa ini telah menimbulkan banyak salah pengertian. Jadi ini kalimatnya, we'd like to clarify our selection process and address some misconceptions. Itu dalam klarifikasinya itu kan. Ditambah lagi bahwa tadi yang Anda sampaikan bahwa tegas-tegas mereka menyampaikan soal ini kan, it is important to note that this award is sometimes misused by individuals seeking to further their political agendas or ideas. Nah, itu kan klarifikasinya begitu, kalimat persisnya gitu ya. Dan ini menarik, jadi memang the truth-nya ini kemudian mendorong OCCRP untuk melakukan klarifikasi ini. Jadi ya, kita tunggu setelah klarifikasi tanggal 2 kemarin. Nah, media-media yang selama ini maintain isu ini dari perspektif mereka yang menyudutkan Pak Jokowi akan melakukan klarifikasi juga atau tidak? Iya. Jadi mereka akan bergerak dari post-truth ke the truth atau tidak, itu yang harus kita lihat. Dan sekali lagi saya bergembira dan cukup lega gitu ya melihat kepintaran netizen kita. Jadi artinya post-truth ini nggak dibeli 100%. Ini hanya dibeli oleh pangsa segmen yang memang ingin beli ini, yang memang ada unsur marah, ada unsur kecewa dan sebagainya dari urusan Pilpres kemarin. Itu saya kira. Nah, itu kalau dari beberapa poin yang menjadi inti dari klarifikasinya itu, menurut Bang Yosef bisa ditanggapi nggak soal misalnya tadi yang saya sebut, misalnya kan poinnya tadi Bang Yosef sudah menyebut soal misuse ya, soal OCCRP has no evidence that Jokowi engaged in corruption for personal financial gain during his presidency. Itu satu. Kemudian bahwa in some cases meskipun mereka itu mendapatkan banyak nominasi ya, calon-calon yang dinominasikan para pembaca atau publik, tapi berdasarkan investigasinya OCCRP sendiri, in some cases there wasn't enough direct evidence of significant corruption or long-standing pattern of abuses. Gitu. Terus yang ketiga soal it is important to note that the award is sometimes misused by individuals tadi yang Bang Yosef sebut. Dan yang terakhir itu Bang, we will continue to refine the nomination and selection process. Jadi mereka juga menyadari bahwa cara untuk meminta para publik itu mengirimkan calon itu problematis, apalagi mereka meranking kan. OCCRP itu kan ini yang menjadi rame itu kan karena ada finalis kesannya gitu loh. Ada 5 nama. Presiden Kenya nomor 1, Presiden Jokowi nomor 2. Nah, dan ini nggak dipakai oleh OCCRP. Mereka yang justru juara itu yang pemenangnya malah Bashar Assad yang nggak ada di nominasi. Kok ada nominasi tapi Dewan Juri itu punya prerogatif gitu kan jadinya. Ya. Jadi mirip mohon maaf saya harus singgung ini, mirip di PDIP. Jadi kalau soal calon siapa jadi gubernur, siapa jadi presiden itu boleh aja Kongres ngomong apa, tapi kan ada prerogatif ketum nih. Ya begitu ketum ngomongnya beda, ya nggak apa-apa, itu prerogatif. Jadi ada kesan seperti itu. Apakah ini demokrasi atau tidak, biar publik yang menilai. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, mari kita melihat dulu beberapa komentar dari pengguna media sosial perihal berita yang cukup ramai dibahas sekitar 2 atau 3 hari belakangan mengenai Pak Jokowi yang disebut ya, terutama oleh mereka yang memang sudah sejak awal itu adalah anti Pak Jokowi. Jadi ketika kemudian ada informasi perihal dari OCCRP itu yang katanya Pak Jokowi masuk nominasi sebagai salah satu pemimpin terkorup dunia, ini memang langsung disambut ria, disambut gembira oleh mereka-mereka yang selama ini mungkin sudah kehabisan akal, sudah kehabisan ide bagaimana lagi caranya untuk merontokkan pamornya Pak Jokowi meskipun beliau sudah bukan lagi presiden. Namun ternyata upaya yang mereka lakukan untuk kemudian merontokkan pamornya Pak Jokowi ini malah lagi-lagi berbalik menampar muka mereka sendiri.
Karena banyak dari mereka yang akhir-akhir ini senang sekali ya bersuara mengenai Pak Jokowi masuk nominasi pemimpin korup ini. Wah, itu mereka gembira sekali teman-teman. Nah, seperti yang tadi kita dengarkan bersama-sama dari Pak Joseph Wenas, bahwa ternyata pihak dari OCCRP itu sudah memberikan penjelasan ataupun klarifikasi, bahkan yang akhirnya yang mereka pilih sebagai nomor satu yang disebut sebagai pemimpin korup itu bukan orang-orang yang dinominasikan, tetapi orang lain yang justru tidak masuk dalam nominasi. Nah, sebenarnya teman-teman semua, mengenai teknik dari yang diterapkan oleh OCCRP ya untuk menentukan ataupun kemudian untuk bisa masyarakat berkontribusi. Jadi istilahnya itu sederhananya begini teman-teman, mereka itu membuka ruang kepada publik, kepada siapa saja ya, ada jurnalis, ada ada penegak hukum ya, ada publik. Tapi kan istilah publik itu kan kompleks sekali kan, berarti masyarakat biasa bisa kemudian berkontribusi. Jadi siapa saja bisa mengirimkan ataupun ya menyebutkan nama-nama yang dianggap oleh publik ini sebagai orang korup ya, sebagai pemimpin korup. Nah, ini kan seperti yang disampaikan oleh Mas Ade Armando kemarin, teman-teman bisa melihat videonya di sebelum ini. Ternyata metode seperti ini tuh lancar banget disambut oleh rakyat 25%. Kenapa saya menggunakan rakyat 25% teman-teman? Karena waktu survei itu kan tingkat kepuasan rakyat kepada Pak Jokowi itu kan 75%. Ya, berarti 100% dari 75% dari 100% itu ya 25%. Jadi Rocky Gerung dan kawan-kawannya itu masuk dalam kategori rakyat 25% yang memang berseberangan dengan Pak Jokowi. Dan bagi saya itu lumrah saja. Namun yang menjadi menarik adalah ketika kemudian ada informasi seperti ini, tentu saja itu membuat mereka semakin bersemangat untuk lagi-lagi memberikan serangan kepada Pak Jokowi. Kira-kira berhasil nggak? Gagal lagi. Serangan yang mereka ya lancarkan beberapa waktu belakangan, 2-3 hari belakangan ini kepada Pak Jokowi juga kembali ibaratnya apa teman-temannya, menepuk air di dulam ya kena muka sendiri. Jadi ucapan-ucapan mereka ini justru pada akhirnya membuat mereka ini seperti apa ya, seperti orang-orang yang kemudian tidak bisa memilah ya, tidak bisa memilah dan tidak bisa menunggu kira-kira informasi ini benar atau tidak ya. Jadi mereka langsung cuap-cuap, mereka langsung bersemangat untuk memberikan ya serang-serangan kepada Pak Jokowi. Nah, ternyata pihak dari OCCRP justru memberikan penjelasan karena ini ternyata banyak sekali disalah mengerti, disalahpahami dan juga telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang pada dasarnya berseberangan dengan Pak Jokowi itu teman-teman. Oke, mari kita lihat di sini ya. Lalu di sini, buat pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo selalu jaga persatuan, jangan gampang diadu domba karena mereka itu nggak senang Indonesia rukun jadi negara maju. Lalu kemudian juga di sini Jokowi bisa made money ya, menuntun kecerobohan membuat berita nominasi OCCRP dan media-media di Indonesia. Kita percaya presiden ke-7 Jokowi adalah presiden terhormat ya, itu ya. Itulah hebatnya Jokowi, membuat banyak orang mendapatkan keuntungan dan uang. Buktinya setiap konten yang memberitakan tentang Jokowi banyak yang menonton, membaca, berkomentar sehingga ratingnya tinggi, secara tidak langsung juga mendatangkan keuntungan. Lalu kemudian lagi, memang Pak Jokowi orang baik, biarpun difitnah tapi Pak Jokowi tidak melawan dan akhirnya Allah lah yang akan memberikan kebenarannya. Jadi teman-teman semua, bahkan beberapa waktu belakangan itu siapa itu ya namanya itu, ada satu namanya itu teman-teman saya lupa, tapi intinya dia bilang begini, sebaiknya ya KPK ini juga harus mengusut katanya mengenai Jokowi itu. Mereka yakin dengan adanya hasil dari OCCRP itu yang sekarang sudah terbuka ke publik, itu berarti mereka OCCRP ini punya bukti-bukti kuat katanya. Tapi menariknya mereka tidak menjelaskan kepada masyarakat, kepada publik metode apa yang dipergunakan oleh OCCRP sehingga pada akhirnya Pak Jokowi itu bisa masuk nominasi. Nah, metodenya itu teman-teman kemarin diuraikan oleh Mas Ade Armando dan mungkin ada teman-teman yang belum mendengarkan. Jadi saya coba sampaikan secara sekilas ya. Jadi metodenya adalah OCCRP ini membuka ruang ya kepada publik untuk mengirimkan ataupun untuk menyebutkan nama-nama tokoh yang dianggap pemimpin korup, yang dianggap melakukan hal-hal yang tidak baik ya dalam hal mengambil apa yang bukan haknya. Nah, ini kan kemudian oleh para ya
kontra Jokowi ya, oleh para kontra Jokowi yaitu rakyat 25% itu, ini ya bersemangat ria. Bahkan dalam ulasan Mas Ade Armando kemarin itu, Mas Ade Armando menyampaikan bahwa banyak dari mereka yang pada akhirnya itu mengajak kawan-kawannya ya, mengajak yang segerombolan dengan mereka untuk berlomba-lomba menyebutkan, mengirimkan nama Jokowi kepada OSIS RP yang sudah membuka ruang kepada publik perihal untuk ya masyarakat itu bisa berkontribusi dalam menentukan, dalam menyuarakan pemimpin korup. Nah ini yang kemudian dilakukan oleh mereka. Nah karena itu kan dilakukan secara kolektif, karena ajakan, ya akhirnya nama Pak Jokowi itu menjadi populer di OSIS RP ini. Tapi sebenarnya keputusan akhir dari OSIS RP itu bukan Pak Jokowi ya. Jadi sebenarnya informasinya dari OSIS RP itu Pak Jokowi ini masuk nominasi. Nah masuknya Pak Jokowi sebagai nominasi itu bukan hasil dari OSIS RP yang membuat keputusan, tapi karena banyaknya nama ya yang kemudian menuliskan terkait nama Pak Jokowi untuk dikirimkan, untuk disebutkan di halaman resmi OSIS RP ini. Nah akhirnya seperti itu teman-teman, makanya kan istilahnya di kita ini kan istilahnya viral teman-teman. Jadi kalau semakin banyak yang mengirimkan, semakin banyak yang kemudian menonton, ya akhirnya kan menjadi viral, kan menjadi trending. Nah demikian pula dengan yang ada di OSIS RP ini, karena banyak banget yang menyebutkan nama Pak Jokowi mengirimkan, ya akhirnya itu menjadi ramai karena istilahnya teman-teman kan di rating itu ya, kira-kira siapa yang namanya paling banyak disebutkan, yang paling banyak diucapkan oleh masyarakat dalam apa namanya laman terbuka itu. Jadi seperti itu, tapi bukan keputusan dari OSIS RP. Nah OSIS RP-nya keputusannya apa? Keputusannya adalah siapa tadi namanya itu teman-teman ya, yang justru oleh mereka itu ya berdasarkan keputusan internal OSIS RP itu memutuskan bahwa yang jadi pemimpin terkorup itu siapa namanya itu teman-temannya. Aduh saya agak lupa teman-teman, silahkan nanti dilihat ya, tapi itu sudah ramai juga, bisa di searching teman-teman ya. Tapi bukan Pak Jokowi. Nah narasi yang kemudian dibangun di publik ini ya, di bangsa kita Indonesia, seolah-olah Pak Jokowi itu ya yang masuk ya sebagai pemimpin terkorup itu. Padahal baru masuk nominasi, dan itu pun bukan karena keputusan dari OSIS RP, tapi karena netizen 25%, rakyat 25% yang kemudian berkompak ya, berkompak ria mereka untuk menyebutkan nama Pak Jokowi. Jadi sederhananya seperti itu teman-teman ya.